تلقى من الغيب المجرد حكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرة آبائه وأمهاته وذرياته وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى كل وأصحاب كل والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة جميع الصحابة والمجتهدين والمقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين والصادق الصفياء المحققين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرضين والخارجين في بر وبحرها من يمينها إلى شمالها من قبلها قبل من آدم إلى يوم القيامة والخصوص حضرة جميع مشايخنا مع أبي بكر زوايا الجوال والخصوص حضرة جميع مشايخنا مع الدرب والقدر إلى حضرة كيائي عبد الكريم وكيائي محمد سالم وكيائي أحمد بن زكي وكيائي ومؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شيخ الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan hadis yang terkait dengan penjelasan waktu sholat. Wa an Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis-subhi fa innahu a'dhamu ujurakum. Rawahu al-khamsatu wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis ini dari Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah pernah bersabda, asbihu bis-subhi. Lakukanlah sholat subuh di waktu benar-benar subuh. Isbahu bis-subhi, lakukanlah sholat subuh di waktu yang benar-benar tepat waktu subuh. Fa innahu a'dhamu li ujurakum, karena itu pahalanya bagi kamu lebih besar. Rawahu al-khamsatu wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh imam dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Untuk bisa melakukan sholat subuh di waktu yang tidak terlalu malam pertama kali fajar shiddiq itu muncul, dan juga tidak begitu di akhir ketika matahari akan mulai terbit, tetapi di pertengahan itu awsatuha. Itu ada ulama yang mengartikan tentang asbihu bisubhi fa innahu a'dhamu ujurakum. Nah, pendapat yang kedua ini sebenarnya adalah pendapat yang lebih masyhur ketimbang dengan pendapat yang pertama, yang mengartikan asbihu bisubhi itu maksudnya melakukan sholat subuh dilakukan mulai dari pokoknya masuk dalam kategori waktu subuh. Berarti mulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu kenapa itu tidak masuk ketimbang yang kedua? Karena di sini ada korena fa innahu a'dhamu ujurakum. Berarti mau di awal, mau di tengah, mau di akhir itu semuanya a'dhamu ujurakum, pahalanya besar. Padahal ada satu waktu yang lebih diutamakan ketimbang dengan seluruh waktu yang ada. Ada lagi yang ketiga, asbihu bisubhi, itu ya ketika begitu fajar shiddiq itu muncul, udah mulai awal waktunya subuh, maka disitulah kita masuk atau disarankan oleh Rasulullah untuk melakukan sholat subuh. Artinya hadis ini adalah kata lain dari afdhalus sholat fi awwaliha. Melakukan sholat 5 waktu atau sholat subuh salah satunya itu dilakukan pada awal waktu. Itu pengertian atau pemaknaan dari para ulama, di antara para ulama terkait dengan hadis ini.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan min al-'ashri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'ashra. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang melakukan sholat subuh mendapatkan 1 rakaat sebelum matahari terbit, faqad adraka as-subhu, maka dia dikategorikan telah melakukan sholat subuh secara sempurna. Wa man adraka rak'atan minal asri, barang siapa yang melakukan sholat, berhasil melakukan sholat 1 rakaat qabla an taghruba syamsu, sebelum matahari itu terbenam, faqad adraka al-asra, maka dia dikatakan sebagai orang yang berhasil menyempurnakan atau melaksanakan sholat asar. Muttafaqun alaih. Hadis ini diittifaqi oleh para ulama. Wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha nahwahu wa qala sajdatan badalu rak'atan thumma qala was sajdatu innama hiya ar-rak'ah. Dan kalau hadisnya Imam Muslim dari riwayatnya jalur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang sama, ada hadis yang sama, waqala sajatan, itu bahasanya tidak menggunakan rakaatan tapi sajdatan. Barang siapa yang berhasil melakukan satu sujudan sholat subuh, faqad adraka as-subha, maka dia dikategorikan sebagai telah melakukan sholat subuh. Badalu rakaatan, sebagai pengganti dari kata rakaat. Tsumma qala wasajjatu innama hiya ar-rak'ah. Kemudian rawi menjelaskan maksud dari sujud itu adalah rakaat. Jadi mau bahasanya sajatan maupun rakaatun itu sama saja artinya. Yang dimaksud adalah 1 rakaat, walaupun bahasanya adalah sajdatun. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la sholata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la sholata ba'da al-'ashri hatta taghiba asy-syamsu. Muttafaqun alaih wa lafdhu Muslimin la sholata ba'da sholatil fajri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada sholat yang harus atau yang bisa dilakukan setelah sholat subuh. Jadi kalau selesai kita sholat subuh, maka habis itu kita tidak boleh melakukan sholat sampai matahari terbit. Wala sholat al-ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Dan begitu pula kita tidak boleh melakukan sholat setelah sholat asar sampai matahari itu terbenam. Muttafaqun alaih wa lafdhu Muslim la sholata ba'da sholatil fajri. Sementara kalau di dalam hadisnya Imam Muslim adalah la sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat setelah sholat fajar, maksudnya sholat subuh. Bahkan ada yang menyatakan, ulama yang menyatakan haram untuk melakukan sholat ketika ba'da subhi sampai tatlu'us syams, sampai munculnya matahari, dan juga diharamkan untuk melakukan sholat setelah sholat asar sampai masuknya surutnya srengenge matahari, kecuali sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau atau sholat yang bidatis sabab, yang mempunyai sabab, misalnya sholat mayit misalnya, nah, itu beda lagi. Walahu an Uqbah ibni Amir Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana hatta tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tarfa'u wa hina yaqumu qa'imud dhahira hatta tatula asy-syamsu.
wa hina tandifu syamsu lil ghurubi. Walahu an Uqbah bin Amir, dan hadis dari Abi Sa'id dari Uqbah bin Amir, 3 waktu Rasulullah melarang kita, dan Rasulullah melarang kita mengubur mayit di 3 waktu itu. Apa saja? Ketika matahari terbit sampai matahari itu naik ke atas. Permulaan muncul matahari itu. Nah, di situ tidak diperbolehkan kita melakukan sholat, dan juga kita tidak diperbolehkan untuk mengubur mayit. Dan kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah langit, lurus, pancer. Ketika matahari berada di tengah langit, sampai matahari itu mulai gelingsir, geser sedikit ke arah barat. Tuh, ketika tepat berada di atas ubun-ubun kita, maka kita tidak boleh melakukan sholat. Haram hukumnya melakukan sholat, dan juga haram melaksanakan penguburan mayit sampai matahari itu mulai bergeser sedikit ke arah barat. Yang ketiga, ketika matahari sebentar lagi tenggelam. Jadi detik-detik atau menit-menit tenggelamnya matahari itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat, dan juga tidak diperbolehkan untuk mengubur mayit. Hadis berikutnya, wal hukmu atani inda Syafi'i min hadithi Abi Hurairah bisanadin dhaifin wa zada illa yaumal jum'ah. Ini tambahan, maaf, bukan hadis tapi penjelasan. Wal hukmu atani, hukum yang kedua, kita tidak boleh melakukan sholat dan tidak boleh melakukan penguburan mayit di 3 waktu. Nah, waktu yang kedua, apa itu waktu yang kedua? Hina yaqumu qa'imudz dhahira, ketika matahari berada di tepat di atas ubun-ubun kita. Nah, kata hukum di dalam waktu situasi yang seperti itu, kata Imam Syafi'i, dari hadisnya Abi Hurairah, dia ada penjelasan bisa nadin do'ifin dengan sadat yang do'if, wa zada illa yaumul jum'ah, ada tambahan kecuali hari Jumat. Kalau misalnya kita akumulasikan, kita kumpulkan pemahaman secara utuh, kata Rasulullah kita tidak boleh melakukan sholat dan mengubur mayit di 3 waktu. Yang pertama ketika matahari terbit sampai matahari mulai meninggi ke atas. Yang kedua ketika matahari berada di atas ubun-ubun sampai matahari itu mulai menggeser sedikit. Ini tidak diperbolehkan kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh. Yang ketiga itu ketika matahari hampir mulai tenggelam. Wa kadza li Abi Dawud an Abi Qatadah nahwahu. Begitu pula hadis milik Abi Qatadah dari Abi Dawud, hadis Abi Dawud dari Abi Qatadah yang sama atau hadis yang sama maknanya. Wa an Jubair bin Mut'am qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manafin la tamna'u ahadan tawfa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Jubair bin Mut'am, dia mengatakan Rasulullah bersabda, ya Bani Abdi Manaf, hei Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan, jangan kamu melarang seorang pun tofa bihadzal baiti, yang melakukan tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Wa shalla ayyata sa'atin, dan melakukan sholat di waktu kapanpun, min lailin au naharin, baik malam maupun siang. Rawahu al-khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam dan disahihkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kebanyakan ulama juga memperbolehkan, karena apa? Karena itu tempat yang istimewa, namanya tempat yang khusus
yang dikecualikan dari 3 waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat dan tawaf. Min lailin au naharin, baik di malam maupun di siang hari. Rawahu al-khamsatu, ini diriwayatkan oleh 5 imam dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqu al-hamratu. Rawahu ad-Daruqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu wa qafahu ala Ibni Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan asy-syafaqu al-hamratu. Syafaq adalah mega yang abang. Rawahu ad-Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu, dan yang lainnya. Wa qafahu, dan diwaqafkan dan dimauqufkan atau diwaqafkan sampai kepada Ibnu Umar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani, fajrun yahrumu at-ta'am wa tahillu fihi as-salatu, wa fajrun tahrumu fihi as-salatu ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahahahu. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 fajar. Fajar siddiq, fajar yang sudah waktu imsak, sehingga kita diharamkan untuk melakukan makan, melakukan makan. Sebab apa? Sebab puasanya akan batal kalau kita makan, maka haram untuk makan. Wa tahillu fihi as-shalat, tapi dihalalkan untuk melakukan sholat. Sholat apa? Ya sholat subuh. Itu sudah, karena fajar terbit, fajar siddiq, haram untuk melakukan makan karena kita sudah imsak itu. Tapi sudah masuk waktu sholat subuh, maka halal untuk melakukan sholat subuh. Yang kedua, fajrun yahrumu fihi as-sholat, fajar yang haram untuk melakukan sholat, ay sholatu subhi wa yahillu at-ta'am. Yang kedua, fajar yang diharamkan untuk melakukan sholat subuh, tapi dihalalkan untuk makan. Ya tadi fajar kidib namanya. Fajar kidib itu dihalalkan kita untuk sahur karena belum imsak, tapi diharamkan kita untuk melakukan sholat subuh. Karena apa? Karena belum masuk waktu subuh. Kalau waktunya masuk subuh itu adalah fajar siddiq. Jadi fajar itu ada 2, ada fajar kidib dan ada fajar shodiq. Kalau fajar kidib yang dihalalkan cuma makan, sholat subuhnya haram. Tapi kalau fajar siddiq itu, kalau fajar siddiq makannya haram, sholat subuhnya halal. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Walil Hakim wallahu a'lam bishawab. Baik, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.